وكنتم على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. Begitupun nasib diri hanya Allah yang mengatur hendak lari kemana jika membangkang pada Allah yang pasti hanya menumpuk dosa saja. Kenyataan yang membangkang pada Allah ialah meninggalkan ibadah, betah di alam maksiat, meremehkan kepada perintah agama, bila mana malas melaksanakan ibadah. Ini ciri membangkang kepada Allah Ta'ala. Apabila kita tidak taat kepada ajaran agama, tidak ada bedanya dengan tidak mentaati Allah. Maka itu segeralah kita bertaubat kepada Allah, mumpung masih ada waktu. Di dunia tempatnya taubat, di akhirat habis sudah waktunya. Tidak bisa ibadah lagi, hanya tinggal menerima segala amal tadi selagi ada di dunia. Gusti Allah tidak menyiksa dan tidak mengganjar, semua tergantung pada amalnya sendiri. Nah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Ya, mereka memiliki hati yang tidak memiliki pemahaman. Jadi tempat memahami kita itu hakikatnya berada di qalbu, ada di hati. Ya, kalau kita kan pemahaman kita sekarang, kita kalau lagi memahami, memikirkan adanya di mana? Di otak kan? Di otak. Nah, pemikiran kita sekarang. Cuma kalau dari ayatnya, memahami itu adalah aktivitas atau perbuatan qalbu atau hati. Ya, makanya kata Om Ir, cerminan kita mah, cerminan dari afalnya Allah. Ya, kalau kita cermin, ketika kita angkat kedepankan tangan kanan, maka yang terlihat adalah potensi dalam diri kita itu yang paling dasar. Yang paling dasar itu keinginan tahu yang tinggi, keinginan tahu yang paling besar seharusnya. Jadi ada genah penasaran, ada apaan sih rame-rame, ya kan? Wah, ada apaan sih di sono, kumpul-kumpul, sampai ya orang kita mah ya kan pernah ada di berita itu penangkapan teroris kan ngumpul ya. Nah, itu genah penasarannya atau rasa ingin tahunya tinggi. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilaf واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan artinya. Saya bacakan surah Al-Imran ayat 190 sampai ayat 193. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama, ayat yang ke-190 artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Selanjutnya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ayat yang selanjutnya, ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayat yang barusan yang saya baca berkenaan dengan mengingat, selalu mengingat kepada Allah. Kalau bahasa itunya berzikir ya, berzikir. Kalau bahasa Arabnya itu berzikir. Saya teringat surah Al-Baqarah, sepenggalan ayat yang tentang berzikir atau tentang mengingat kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 152 kalau nggak salah berarti benar, yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun, yang artinya fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah kepadaku, maka aku juga bakalan ingat kepadamu. Fadhkuruni adhkurkum, artinya di mana kita mengingat kepada Allah, begitupun Allah mengingat kepada kita. Zikir kalau bahasa itu namanya, bahasa Arabnya itu zikir. Bila kita berzikir kepada Allah, maka Allah juga kan berzikir kepada kita, mengingat. Dan saya juga ingat surahan dari kitab Durratun Nasihin tentang tafsir ya, ada kan Al-Quran itu ada tafsir Munir, ada tafsir Jalalain, dan ada juga lagi yang baru, tafsir Jalan Lain katanya. Dapat kemarin itu, sambil dengar ngintip gitu, bari apa sambil apa gitu, ngintip gitu, apa namanya, nguping mindik gitu. Kok di sebelah saya ada yang ngomong seperti itu, wah antik juga nih, gaya baru gitu. Tafsir Jalan Lain katanya gitu ya. Jadi kalau kata tafsir, artinya tafsir itu menjelaskan Al-Quran tentang ayat-ayatnya ya, dijelaskan, diperjelaskan. Yang saya tertariknya ayat ini, fadhkuruni adzkurkum, kata Allah, kalau maka kamu ingat kepadaku, aku juga bakal ingat kepadamu. Yang lebih tertariknya lagi, pertegasan ini, fadhkuruni ay bitobati, adzkurkum ay bikobuli, artinya di mana kamu ingat kepadaku dengan bertaubat, maka Allah mengingat kita dengan menerimanya. Ada lagi, fadhkuruni ay maghfirati, atau baca istighfar, artinya membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah. Adzkuruni, maka Allah akan mengingatnya dengan ampunan dan yang lain-lainnya. Banyak di mana kita mengingat dengan sodako. Apa keutamaan sodakohnya? Jika kita mengingat dengan sholat, dengan puasa, dan yang lain-lainnya. Nah, berarti di manakala kita niat beribadah dengan perkara apapun, didasari keikhlasan, didasari dengan keyakinan, maka insya Allah Allah akan mengembalikan apa yang kita inginkan. Kesimpulannya, jangan lepas-lepas dari berzikir, jangan lepas-lepas dari mengingat hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim. 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 La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan petikan cahaya iman yang bertema Gusti Allah Lautan Pemaaf. Jangan risau dan jangan cemas bila kita merasa sudah terlalu banyak berbuat dosa. Sejak sekarang segera dihentikan. Jangan terlena enak-enakan, nanti keburu mati. Lantaran urusan mati tidak ada orang yang tahu kapan waktunya. Kepastian hanya pada Allah yang Maha mengetahui. Usahakan melaksanakan taubat dari sekarang dengan jalan takwa dan ibadah kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segera sujud meminta ampun kepada Allah yang Maha Adil sebelum kita mati, supaya mulus nantinya. Tidak ada penagihan di dunia, kita ibadah menebarkan benih kebaikan untuk menentukan di akhirat. Begitu juga dari Tuhan kita Allah. Mengapa salah mengerti di dunia malah membuat dosa? Tandanya membangkang kepada Tuhan. Sedangkan hidup umur dan mati Gusti Allah yang memastikan. Tidak bisa dibantah lagi. Seterusnya jodoh, rezeki, kulak canggem, bajak awak. Begitupun nasib diri hanya Allah yang mengatur. Hendak lari kemana jika membangkang pada Allah yang pasti hanya menumpuk dosa saja. Kenyataan yang membangkang pada Allah ialah meninggalkan ibadah, betah di alam maksiat, meremehkan kepada perintah agama, bila mana malas melaksanakan ibadah. Ini ciri membangkang kepada Allah Ta'ala. Apabila kita tidak taat kepada ajaran agama, tidak ada bedanya dengan tidak mentaati Allah. Itu yang disebut membangkang. Kepada Allah yang akhirnya banyak perbuatan yang melanggar ketentuan agama. Tentu saja bagi kita hanya jadi dosa. Utamanya kepada ibu bapak, juga dosa kepada sesama hidup, dan yang lain-lainnya lagi. Sedangkan dosa itu sifatnya gaib, lagi halus, bagaikan tiada tetapi ada, serta tidak jauh dari badan kita, menunggu waktu kita meleng, saatnya apes melekat sekali di dunia sampai di akhirat. Maka itu segeralah kita bertaubat kepada Allah, mumpung masih ada waktu. Di dunia tempatnya taubat, di akhirat habis sudah waktunya. Tidak bisa ibadah lagi, hanya tinggal menerima segala amal tadi selagi ada di dunia. Gusti Allah tidak menyiksa dan tidak mengganjar, semua tergantung pada amalnya sendiri. Nah, di sini kita jangan asik terlena di dalam perdosaan, yang jadinya sebab yakin kita bakal mengalami satu alam penutupan hidup yang disebut kematian. Sedangkan dalam urusan ini merupakan salah satu rahasia Allah. Manusia tidak ada yang tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Oleh sebab itu, bagi kita sekalian, gunakan jalan hidup di jalan yang manfaat demi keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Tegasnya jalan yang manfaat, hidup jangan dihambur-hambur, tidak karuan, lantaran tidak memiliki serep umur. Maka harus dikasihani, jangan disiksa. Kita gunakan hidup di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyatanya yaitu ibadah supaya wujud kita dapat pertanyakan. Misal dari perjalanan hidup kita terlanjur sudah ada dosa,
Jangan cemas dan jangan putus asa. Gusti Allah lautan pemaaf. Sekalipun dosa kita sudah karatan, asal kita kembali kepada jalan yang benar dan sekarang menyadari dan beralih kepada seharusnya sampai kita mati. Satu kepastian, Allah bakal mengampuni dan juga Allah tidak akan ingkar janji. Begitu janji Allah kepada makhluknya, sekarang tinggal kitanya saja yang tekun, jangan bikin omelan orang. Selama menjalani sisa hidup, jangan lepas dari tali Allah, supaya bahagia selamat, lepas dari panca bahaya, dan bakal tumiba selamanya dijaga, diriksa oleh Allah Ta'ala. Kebingungan, keruwetan, kepusingan, gelap hati, sesat langkah dalam segala perkara, sholatnya saja yang usuk mantap kepada Allah. Seba'da sholat apa saja, panjatkan munajat kepada Allah, segala keinginan hati, bungkus rahmat Allah dengan keyakinan, jangan pernah ragu akan kekuasaan Allah. Yakin Allah yang maha pengasih, yang bakal mengabulkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan Ketua Umum Majelis PPAI Pusat, Om Jenal. Semoga beliau selalu senantiasa berada di dalam kesehatan lahir dan batin, juga dipermudah segala urusan-urusan beliau untuk bisa memajukan YPPAI, serta berada di dalam lindungan Gusti Allah, ditambah keberkahan di dalam hidupnya, dan selalu mendapat curahan rahmat kasih sayang dari Yang Maha Agung, Yang Maha Suci, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga al-mukarram pembimbing kita di Majelis YPPAI Sejagat Apok, Om Irwan. Semoga beliau juga selalu berada di dalam keadaan sehat lahir maupun batinnya, diberikan dan ditambah keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perjuangannya, diberi perlindungan, diberi anugerah karunia, dan juga rahmat kasih sayang dari Yang Maha Agung, Yang Maha Suci, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asisten pembimbing Mas Inok maupun Bang Kelly, juga para pengurus Majelis YPPAI Sejagat Apok, Dewan Ustadz Yayan yang tadi telah menyampaikan mutiara hikmah dan membacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, yang semoga kedepannya bisa lebih lama lagi tausiahnya. Sebuah tangga belum habis sudah salam hai. Buru-buru, emang ada riada sekarang Om? Nggak ada ya? Ada riada nggak ada kan? Juga pembawa acara yang merupakan koordinator Ustadz juga Bang Aris, beserta para ikhwan, para akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sami hadir. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, ditambah keberkahan di dalam hidup kita, diangkat derajat dunia dan akhirat kita, dan senantiasa mendapat curahan
rahmat dari yang Maha Agung, yang Maha Suci, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, judul temanya lapisan-lapisan jiwa. Jadi saya dipaksa di sini untuk memaparkan tentang lapisan-lapisan batin dan cara menjernihkan, ya apa sih tadi, menjernihkan batin, membersihkan kebeningan batin. Nah, masalahnya yang ngomong ke batinnya belum bening, gimana cara jelasinnya coba? Bilang makan ibu. Oh yes. Ya kita sama-sama lah, sama-sama belajar, sama-sama berupaya untuk menjernihkan batin, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Tujuannya apa? Agar kelak kita kembali kepada yang Maha Agung, yang Maha Suci, Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Baiklah, untuk tema yang sudah pernah diambil dan insya Allah pembahasannya nggak beda jauh. Ada suatu keterangan di dalam hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, banaitu fi jawfi bani adam qasran wa fil qasri sadran wa fis sadri qalban wa fil qalbi fuadan wa fil fuadi lubban wa fil lubbi sirran wa fis sirri ana. Gusti Allah berfirman, aku buatkan, aku bangunkan. Bangunkan tuh bukan bangunin dari tidur. Bangunkan tuh buatkan bangunan, itu bahasanya apa? Membangun, membina. Aku membangunkan, membangunkan juga. Bikin bangunan itu bahasa kitanya apa ya? Kuriak, naon eta? Kuriak. Membuat bangunan apa bahasanya? Nembok. Kalau membangunkan sama orang tidur ya membangunkan juga. Mendirikan bangunan gitu ya. Menyediakan. Ya masing-masing lah. Apa yang Allah buatkan fi jaufi bani Adam, di dalam rongga manusia keturunan Bani Adam, kosron mahligai. Mahligai bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, bahasa kita. Mahligai atau istana. Allah buatkan bangunan di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, suatu kosron mahligai atau istana. Wa fil qasri sodron, dan di dalam istana itu ada sodron, dada. Bukan dada yang di luar, tapi dada yang di dalam, batin. Ini bahas batin, bahas goib semua ini. Kalau ke dokter mah orang nemu. Malam bahas kosron, kodong itu di dokter kagak ada organnya. Bahas goib semua ini. Wa fi sadri qalban, lapisan selanjutnya setelah hati, setelah dada, hati, lalu fuadan, ada yang namanya fuad. Di dalam fuadnya lagi ada yang namanya lub. Di dalam lub namanya sir. Nah ini wa fi sirri ana, dan di sir itu aku. Ada aku, ada Allah. Nah ini yang sering dijelaskan oleh para penyampai ilmu ma'rifat. Di dalam sir ada aku, kata Allah. Berarti Allah ada di dalam diri kita. Nah ini kudu waspada. Ya kalau kita memahaminya bukan berarti zatnya Gusti Allah ada di dalam diri kita. Bukan. Siapa kita?
Ya, Allah bisa ada di dalam diri kita, zatnya itu siapa kita. Yang pertama, lapisan jiwa di dalam istana tadi yang telah Allah bangun, itu ada namanya sodron. Sodron itu bahasa kitanya dada, cuma bukan dada yang secara zohir, dada yang ada di dalam jiwa. Sodron itu kenapa disebut sodron? Karena terbit, ya, tempat terbitnya. Sodron itu sumber. Sumber itu apa ya? Ya sumber lah. Sumber atau tempat terbitnya cahaya Islam, nurul Islam, itu ada di sodron. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin mir rabbih. Itu ayatnya surat apa tuh saya lupa, Az-Zumar ayat 11 kalau nggak salah. Adakah sama bagi orang yang telah Allah buka dadanya lil Islam untuk menerima Islam, maka dialah orang yang mendapatkan cahaya dari Rabb-nya. Jadi sodron ini tempat terbitnya nurul Islam. Lapisan selanjutnya namanya qalban. Qalbu, kalau bahasa kita apa? Hati. Nah, ini yang sering kita bahas. Fil qalbi, di dalam hati. Cuma masuk ke dalam Indonesia udah berubah, bukan kolbu jadinya kalbu. Lah kalau dipadukan dengan bahasa Arab, beda huruf, beda makna. Kolbun artinya hati, kalau kalbun artinya guguk. Guguk apa? Anjing. Kita kan sering begitu ya, sama cewek, oh engkau selalu berada di dalam kalbuku. Wah, berarti engkau selalu berada di anjingku gitu. Kalau bahasa Arab, cuma karena udah menjadi bahasa Indonesia, kalbu ya kolbu artinya hati. Cuma kalau dalam bahasa Arab beda maknanya jauh. Nah, sedangkan kolbu, kalau tadi dada merupakan tempat terbitnya nurul Islam, kalau kolbu adalah tempat terbitnya nurul iman atau cahaya iman yang tadi dibacakan oleh Al-Ustadz Asy-Syaikh Al-Mukarram Al-Kalin Al-Pukat Al-Mari Bang Anai. Cahaya iman, nah itu tempatnya ada di kalbu, dalam lapisan jiwa kita. Ya, makanya suatu keterangan riwayat dawuhnya baginda Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ada di dalam diri sesuatu yang apabila dia baik, baik seluruh anggota tubuhnya, apabila dia rusak, rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbu, itulah yang disebut dengan qalbu, tempat nurul iman, cahaya iman. Bahkan dalam ayat dijelaskan lahum qulubul la yafqahuna biha. Ya, mereka memiliki hati yang tidak memiliki pemahaman. Jadi tempat memahami kita itu hakikatnya berada di qalbu, ada di hati. Ya, kalau kita kan pemahaman kita sekarang, kita kalau lagi memahami, memikirkan adanya di mana? Di otak kan? Di otak. Nah, pemikiran kita sekarang. Cuma kalau dari ayatnya, memahami itu adalah aktivitas atau perbuatan qalbu atau hati. Setelah dada yang merupakan nurul Islam, sodrun, lalu qalbun yang merupakan nurul iman, lebih dalam lagi lapisan jiwa namanya fuad, namanya fuadun. Nah, ini lebih lembut lagi, lebih halus lagi bahasanya.
Di dalam fuad ada yang namanya sir. Sir itu bahasa kitanya rahasia. Wa fi sirri, dan di dalam sir ana, ada aku. Ini lapisan-lapisan jiwa yang para penggiat ilmu ma'rifat ya mendalami, memaknai lapisan-lapisan tersebut dengan keilmuan. Sedangkan prakteknya mungkin bisa kita upayakan masing-masing, mana yang berperan sebagai sodr dada, mana yang berperan sebagai kolbu hati, mana yang berperan sebagai fuad, lalu sir. Yang di dalam sir itu adalah ana, saya. Al insanu sirri wa ana sirru. Manusia adalah sirku dan aku adalah sirnya. Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Gusti Allah kalau ada cinta sama hambanya ya dalam hadis qudsi yang lain, maka Allah mengumumkan kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, aku cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Kenapa Allah cinta? Karena fulan tersebut mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang aku fardukan kepadanya. Makanya baiat kita itu yang pertama adalah menjalankan sholat 5 waktu. Emang itu yang difardukan oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kefarduan bisa dijalankan, lalu dibarengi dengan kesunahan-kesunahan sehingga Gusti Allah cinta. Allah memerintahkan para malaikat untuk juga mencintai si fulan. Terus kalau udah cinta gimana? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, kuntu basarahu alladhi yubsiru bih. Aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Menjadi langkahnya, menjadi perbuatannya. Ya, perbuatannya udah jadi perbuatan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengarannya sudah menjadi pendengaran Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Semuanya dibimbing dan dalam kuasa kudroh irodahnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata hakikatnya atau umumnya kita melihat terbatas penglihatan kita. Tapi ketika Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyikap pandangan mata pada umumnya dapat menembus alam yang tidak bisa ditembus oleh mata zohir pada umumnya, atau disebut dengan kasyaf mungkin ya. Seperti kisah Sayyidina Umar bin Khattab yang kita udah tahu semuanya, ketika beliau bertausiah, berkhutbah. Di dalam khutbahnya tahu-tahu beliau teriak, wahai saudaraku, naik ke atas bukit karena musuh sedang berada di belakangmu. Cepat naik, engkau akan terbunuh jika tetap berada di situ. Naik, bersembunyilah. Para sahabat yang ketika kumpul di situ kan bingung. Ini Sayyidina Umar ngomong apa? Lagi ngebahas apa kok teriak-teriak apa? Kan begitu. Nah, akhirnya suatu ketika datang suatu rombongan menemui Sayyidina Umar, berterima kasih lah bahasa kita mah. Wahai Amirul Mukminin, hatur nuhun. Orang Sunda kayaknya. Hatur nuhun. Kenapa? Ketika kami berada di suatu tempat, kami mendengar suaramu sangat jelas yang memerintahkan kami untuk naik ke atas bukit karena musuh sedang mengintai dari belakang. Ternyata benar. Ya, ketika naik ke atas bukit itu musuh sudah mengintai dan siap membunuh sahabat tersebut, para sahabat tersebut. Akhirnya terselamatkanlah sahabat-sahabat tersebut. Padahal jarak dari Sayyidina Umar dan sahabat tersebut itu sangat amat jauh. Ya, sangat amat jauh, tapi dibukakan kasyaf oleh Gusti Allah sehingga dapat menembus jarak dan waktu. Pendengarannya pun sama, mendengarnya kita terbatas. Cuma kalau sudah menjadi Allah sam'ahu alladhi yusmi'u bih, tidak lagi terhalang oleh jarak dan waktu. Begitupun ilmu ya, yang sangat luas, yang tidak terbatas,
itu pun bisa Allah berikan kepada orang-orang pilihan tanpa bersusah payah untuk belajar, tanpa bersusah payah untuk menggali, mengkaji, tapi langsung Allah kasih yang disebut dengan ilmu laduni. Kalau dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik di situ dijelaskan wa filaduni laduni qalla wahfi. Dikit orang yang dapat ilmu laduni. Cuma cluenya ada, dikasih tahu. Man amila bima alima warasahullahu ilma malam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Intinya itu, yang penting praktek jangan apa mah gitu ya Om ya. Gitu enggak Om? Iya, tahu diamalin, tahu dipraktekin. Nah itu cluenya. Dengan begitu warasahullah ilma malam ya'lam. Allah langsung yang akan mewariskan ilmu yang dia belum tahu tanpa usaha, tanpa ikhtiar. Yang mungkin orang lain belum tahu, dia udah tahu. Nah ini ya yang disebut dengan min auliya illah. Kalau Allah udah cinta sama hamba tersebut, udah diangkat menjadi golongan auliya illah. Cirinya apa? Khaufun la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ciri daripada orang-orang yang dimasukkan ke dalam golongan kekasih-kekasihnya. Ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwasanya para kekasihnya Allah, la khaufun alaihim. Nggak ada sedikit pun rasa takut di hati mereka terhadap sesama makhluk, walahum yahzanun, dan sedikit pun tidak pernah merasakan sedih. Ya, bukan berarti nggak ada beban, nggak ada masalah, bukan. Mungkin masalah bebannya lebih berat mereka daripada kita. Makanya asyadul bala al-anbiya, yang paling berat ujiannya para nabi, lalu dilanjutkan para sahabat, orang-orang yang dekat dengan nabi, para wali, para ulama, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kita ya ikhwan lah, mungkin yang pernah ketemu bapak, ikut sama bapak, termasuk ulama, dan insya Allah termasuk min aulia illah. Maka sudah dijelaskan itu termasuk golongan orang yang berat di dalam ujiannya. Makanya nggak usah heran yang karuas kaperih kanyeri ka mana wae lah pokoknya, Karawang itu udah dikasih tahu sama kita. Biar apa? Biar nggak kaget. Emang begitu orang yang ikut ulama, orang yang ikut wali, yang cinta ulama, cinta wali, emang begitu kan gitu ya. Tapi jangan sampai ujian ini malah jadi siksa. Kemarin bahas antara azab, antara siksa, antara ujian, cobaan, dan lain sebagainya. Sebenarnya kejadiannya mah sama, ya barangnya sama, bikin kaprih kanyeri sama. Yang membedakan apa? Cara kita menyikapinya. Kalau masih dalam lapisan batin yang namanya ego, maka itu adalah siksaan. Ya, kaprih kanyerinya masih masuk ke dalam lapisan ego, udah siksaan udah. Cuma kalau udah masuk ke dalam lapisan yang paling dalam, nah itu baru disebut dengan yang namanya ujian. Buat apa? Buat naikin level kehambaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan begitu. Nah ini diantara lapisan-lapisan batin ya yang ada di dalam hadis qudsi, yang mungkin kita baru tahu ilmunya aja. Untuk prakteknya dan lain sebagainya itu masing-masing lah dirasakan sendiri. Ketika ada suatu kejadian, ketemu barangnya di mana, bagaimana menyikapinya kita, sampai kemana gitu kan? Apa cuma sampai di ego, sampai di nafsu? Kalau sampai di ego nafsu ya nggak terima lah kita. Kok gue begini sih, perasaan gue udah rajin ngaji, rajin sholat,
perasaan udah begini begitu, tapi kok yang didapat begini, ya itu baru masuk ego. Ego kita naik, merasa nggak pantas diuji sama Gusti Allah, ya nggak? Seharusnya saya dapat yang enak, seharusnya ekonomi saya naik, seharusnya hidup saya seneng karena saya udah ngaji misalnya, udah ibadah, udah taqarrub ilallah, tapi kok yang didapat beginilah al ibadah. Ya makanya kata Om Ir, cerminan kita mah, cerminan dari afalnya Allah. Ya kalau kita cermin, ketika kita angkat kedepankan tangan kanan, maka yang terlihat adalah tangan kiri. Nah Mas Yono yang sering live coba, ya Mas Yono sering live TikTok, kita lihat tiba-tiba dia minum. Nah tak dulu para penonton, para penggemarku, saya minum dulu. Nah itu yang kita lihat, Mas Yono minumnya tangan kiri, ya enggak? Kok minumnya tangan kiri? Cuma kalau kita mau konfirmasi tabayun, maaf Mas, kok minumnya tangan kiri? Loh ini tangan kanan. Jadi Mas Yono tangan kanan, kita ngelihatnya tangan kiri. Bentuk cerminan ya, refleksi apa? Refleksi. Ya Gusti Allah mengulurkan tangan kanan, bukan berarti Gusti Allah punya tangan, bukan. Maksudnya memberikan rahmat, curahan, kasih sayangnya lah yang kita terima, seakan-akan tangan kiri karuaskan nyeri perih lah itu. Iya enggak? Seakan-akan berbalik kasih sayang, tapi yang kita rasakan kesedihan. Begitupun sebaliknya nih, orang seneng lu kagak ada susahnya, ngaji kagak, sholat kagak, lah itu tangan kiri yang dijulurkan, kepedihan, kesedihan, kemarahan, tapi yang diterima sebaliknya, seneng, ya bahagia, gampang, rezeki misalnya. Nah itu salah satu refleksi atau cerminan. Tapi jaranglah kita ke situlah. Seringnya kita ngeluh, baik ngeluh. Ya, aduh begini amat hidup gue ya, perasaan gue udah ngaji, udah sholat, udah begini. Cuma kalau kita kembali diberi kesadaran oleh Gusti Allah, wah ternyata ini cara Gusti Allah untuk memberikan karunia dan menampakkan kasih sayangnya, kan gitu ya. Lah iyalah kita ngerasa nggak pantas diuji, dapat ujian, dapat cobaan begini-begini, kita udah komplain. Lah gimana Kanjeng Nabi? Coba derajat yang paling tinggi kan Kanjeng Nabi. Iya enggak? Ada lagi? Enggak ada kan? Udah paling tinggi, udah kekasihnya Gusti Allah yang buka pintu surga, yang ngasih syafaat tul uzma. Lah kalau kita ngeliat sejarahnya kan, coba itu dipukulin, dilemparin, difitnah, dihina, dicaci, apalagi bukan cuma batin, fisik, lahir batin Kanjeng Nabi mah. Ya kalau kita mungkin batin doang kan, perang batin, diserang sama batin doang. Oh jelek loh misalnya. Perang batin, batin doang, kita jelek loh, terima. Kanjeng Nabi lahir batin. Sampai berdarah, perang itu sampai berdarah, tembus panah ke pipinya Kanjeng Nabi. Ya nggak tekbal, kita mau bangga tekbal gua nih, ya ngikutin Nabi siapa lo? Nabi dilemparin batu ke berdarah, dipanah ke berdarah. Ya ketika dipanah Kanjeng Nabi sibuk ngurusin darahnya yang ngocor dari pipinya. Sahabat bingung, ini gimana nyabutnya, nggak tega, pakai tangan nggak sanggup sahabat, akhirnya pakai giginya sahabat buat nyabut itu panah. Ya nggak berani pakai tangan nyabutnya tuh, kok sahabat tuh bener-bener nggak berani, nggak tega lah, nggak sanggup, akhirnya pakai giginya. Tapi Kanjeng Nabi nggak ngurusin lukanya, nggak ngurusin panahnya, yang diurusin apa? Darah yang keluar. Ketika ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah itu luka parah, itu kena panah, tapi kok masih ngurusin darah? Kata Kanjeng Nabi apa? Asal kamu tahu, sedikit setetes aja darahku menetes ke bumi, hancur lebur itu para musuh oleh Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala akan dimusnahkan oleh Gusti Allah. Lah musuh sampai dibelain sebegitunya. Lah kalau kita kan senang banget ya, biar mampus kalian lu. Lagi senang banget namanya musuh. Kanjeng Nabi sampai segitu belain musuh tuh. Ini kalau sampai setetes saja darahku netes ke bumi, Gusti Allah akan melululantahkan mereka, memusnahkan mereka. Ditahan jangan sampai itu musuh musnah. Saking besarnya kasih sayang Kanjeng Nabi, kan begitu. Apa? Proyek besar, mau proyek besar ya. Bagian dia mah sekarang ingkar, bisa jadi nanti anak cucunya iman. Kanjeng Nabi mikirnya ke situ. Bagian dia mah sekarang bisa susah dibilangin, paling ntar anaknya ngikut jadi pembela dan lain sebagainya. Ya kasih sayangnya, perhatiannya, bahkan toleransinya ketika Nabi duduk dengan para sahabat lewat jenazah orang Yahudi, Nabi berdiri. Orang Yahudi, sahabat bingung, ya Rasulullah, lah kok berdiri, bentuk penghormatan. Ini udah mati, udah jadi bangke. Ya Rasulullah ngapa berdiri? Istilahnya kok menghormati jenazah ini, sedangkan jenazah ini tuh orang Yahudi. Iya saya tahu dia orang Yahudi. Engkau ngapain berdiri? Dia kan manusia juga. Dia kan makhluknya Gusti Allah juga. Oh, sampai orang Yahudi udah jadi bangke, udah mati. Ya Kanjeng Nabi masih berdiri sebagai bentuk penghormatan. Alasannya itu ya, dia kan manusia juga, makhluknya Gusti Allah Subhanahu Wa Taala juga. Lah itu. Ya makanya kalau masih ada kebencian di hati kita, masih ada dendam, iri dan lain sebagainya, berarti kita masih menjadi hamba yang apa? Yang belum sejati lah, amatiran. Ya, masih amatiran. Kamu benci seseorang dengan dosanya, berarti yang kamu tuhankan adalah dosanya. Kamu cinta seseorang karena amalnya, berarti yang kamu tuhankan adalah amalnya. Kan bingung bahasa begitu kita. Umumnya kita kan begitu. Yang ngeselin kita ya kita benci, yang nyayangin kita ya kita sayang, kan begitu. Cuma kalau kita masih berlingkar dalam lingkaran tersebut, berarti kita masih menjadi hamba yang amatiran. Kalau udah bening hati, bening jiwa, udah nggak kepikiran lagi dia mau maksiat kah, dia mau sayang kah, tetap sama kasih sayangnya kepada makhluknya Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Kanjeng Nabi, ya kan, contohnya banyak. Dilemparin tiap hari, diludahin tiap hari, dikasih kotoran binatang, tapi ketika sakit Kanjeng Nabi orang pertama yang nengokin. Coba kita kan orang bisa begitu. Nah iya, itu mah ribet. Ada orang benci sakit udah, biar cepet nyampe loh, kan begitu ya, biar nggak ngeselin lagi. Tapi Kanjeng Nabi sangat luar biasa kasih sayangnya. Makanya sering juga saya sampaikan dalam kitab Nasohil Ibad, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, ulama Nusantara yang menjadi rujukan daripada ulama dunia, ya ulama Indonesia ini banyak yang menjadi rujukan keilmuan oleh ulama-ulama dunia, asalnya dari Banten, ya walaupun beliau meninggal di Mekah ya. Itu dalam kitabnya Nasohil Ibad beliau menjelaskan apa? Inna jami'a awamirillah tujma'u alal khoslatain. Semua perintahnya Gusti Allah, semuanya perintahnya Gusti Allah itu dirangkum, dikumpulkan cuma dalam dua perkara. Makanya kita kalau mau introspeksi dengan amal-amal kita, lihat dua perkara ini. Yang pertama apa? At-ta'zimu lillah, mengagungkan Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudahkah di dalam sholat kita ada pengagungan kepada Gusti Allah, dalam ibadah kita ada pengagungan terhadap Gusti Allah? Ya makanya sering ditekankan di sini, sholat jangan cuma sekedar sholat, kudu paling enggak ketemu rasanya. Artinya bentuk pengagungan kepada yang Maha Agung, yang Maha Suci Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, asyafaqatu li khalqih,
kasih sayang kepada sesama makhluk Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah dua doang itu. Ada enggak pengagungan di dalam diri kita kepada Gusti Allah? Yang kedua, seberapa besar kasih sayang kita, rahmat, perhatian kepada sesama makhluknya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu bentuk cerminan kejernihan atau kebersihan batin. Sudah lagi tidak lagi memandang kepada baik buruknya seseorang, tidak lagi memandang kepada maksiat seseorang, tapi yang ada adalah sifat belas asih sesama, sifat kasih sayang kepada sesama. Itu ilmunya, prakteknya, wallahu a'lam bishawab. Kan begitu. Cuma ya kita belajarlah sama-sama mengupayakan. Ya saya sendiri juga masih, ya saya malah masih kesel, dibikin kesel ya kesel, dibikin sewot ya sewot, dibikin seneng ya seneng, masih terpancing, masih berputar dalam lingkaran tersebut. Tapi mereka para kekasihnya Allah, orang-orang yang soleh, udah lagi nggak berputar dalam lingkaran tersebut. Yang ada welas asih kepada sesama, dia baik ataupun buruk. Ya bahkan ulama-ulama mencontohkan ketika ada orang yang membenci, yang kemarin Om Ir juga ngebahas, ketika ada orang yang membenci, justru sikapnya berbalik mengasihi. Ya ketika ada murid seorang ulama ngasih tahu, guru si Fulan barusan saya dengar jelek-jelekin guru difitnah, dihina, dicaci maki sama si Fulan. Di mana rumahnya? Di sono guru, anterin saya ke sono. Sebelum berangkat kumpulin duit yang ada, kumpulin makanan yang ada, udah kumpul bawa ke sono, dibawa. Ngapain? Dikasih sama yang tadi ngina, nyaci maki, nih buat kamu duit sekepok. Ini makanan yang enak-enak yang ada di rumah, maaf cuma bisa ngasih segini, emang adanya ini. Udah gitu doang, habis itu pergi lagi. Ya nggak terus apa namanya nanyain kok kamu ngina saya, kok kamu begini, enggak. Ya datang cuma ngasih itu doang. Dia pergi. Tuh. Kita kan susah begitu. Ya enggak Bagun? Katain Ustaz, dikatain dijelek-jelekin, difitnah. Wah, udah kata mah. Wah, awas lo, kan begitu. Bagian gue mah diem, ntar biar di langit yang turun tangan. Cia, sombongnya kan begitu. Ya ini contoh-contoh lah, ya yang bisa mungkin sedikit, mungkin ya ujung kuku lah mungkin bisa kita ikutin, kita contoh, walaupun nggak bisa seperti itu karena memang mungkin berat, ego kita masih sangat besar. Ya nafsu kita juga cenderungnya membalas kebencian dengan kebencian, membalas sayang dengan sayang, sesuai dengan yang kita dapatkan. Tapi perlahan insya Allah kita belajar dan memohon bimbingan dari pembimbing kita, dari ketua kita dan para pengurus semuanya, sehingga diangkat derajat kita, dinaikkan makom kita dalam pandangan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga cita-cita Bapak terwujud menciptakan yoyo 1000 sewu lah itu juga saya mohon penjelasan juga, itu maksudnya gimana, satu aja susah 1000 gitu ya. Maksudnya ya satu aja susah nyarinya, gantinya maksudnya itu baginya sampai 1000 itu ya wallah alam. Mungkin dalam satu sisi Bapak Pak Guron ya, dalam satu sisi mungkin dari dakwahnya, mungkin dari semangatnya, mungkin dari welas asihnya tercipta yoyo 1000. Kalau blak kayak beliau mungkin susah. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala ala abdihil kitaba walam yaj'alahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya wa mursalin liursiduna safi umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil ayati bayyinati wal mujizati bahirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para hadirin yang sami hadir, yang jauhnya, yang dekatnya, kaum ibu juga kaum bapak, terima kasih diucapkan yang setinggi-tingginya atas kehadiran, atas kemampuan diri untuk melangkahkan kakinya ke tempat yang kita sepakati, pengajian malam minggu tengah malam, kayak nonton film aja, midnight, pengajian midnight tengah malam. Semoga langkah kaki dan perjuangannya dilimpahi rahmat Gusti Allah, dilimpahi keberkahan sepanjang-panjangnya. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada ahli warisnya, pada tabi'in tabi'ut, hingga kepada kita yang sami hadir di makom mulia ini. Monggo Allah semoga juga kauban dengan rahmat dan salam. Tadi Pak Ustadz Usman bahas lapisan jiwa, ya berulang-ulang juga nggak apa-apa, terus aja nggak apa-apa. Lebih sering, lebih bisa dipahami. Kalau sekali denger ya kadang-kadang lupa kan. Sebab panjangnya orang teh bodoh. Sepanjang-panjangnya. Makanya potensi dalam diri kita itu yang paling dasar itu keinginan tahu yang tinggi. Keinginan tahu yang paling besar seharusnya. Jadi ada genah penasaran, ada apaan sih rame-rame, ya kan? Wah, ada apaan sih di sono, kumpul-kumpul, sampai ya orang kita mah ya kan pernah ada di berita itu penangkapan teroris kan ngumpul ya. Nah itu genah penasarannya atau rasa ingin tahunya tinggi sampai tidak memperdulikan keselamatan diri kan. Nah itu sepanjang-panjangnya kita itu bodoh. Asli sejatinya manusia, sejatinya bawaan diri, bawaan fitrah diri kita juga dari sanalah kita bisa memilih atau mencari sudut pandang atau wawasan atau membuka diri lah, open minded kalau bahasa kerennya. Open mind, main di mana Om? Main open mind, bahasa Inggrisnya open mind, bahasa Arabnya fuad itu minded atau ya
Susah dibahasa Indonesianya apa? Pikiran bukan? Hah? Pemikiran, ya semacam itu. Wawasan lah, lebih cenderung ke wawasan. Minded itu lebih condongnya ke wawasan. Inna absoro wal sam'a wal fuad, nah, itu open mind, membuka diri. Karena dasarnya tadi banyak ketidaktahuan dan ingin tahu, tapi kalau udah dikasih tahu biasanya ya gitu, ada bahasanya apa, gak mau tahu gue gitu kan, gue gak mau tahu, bodo amat gitu. Satu itu juga genah penasaran itu diabadikan di dalam Al-Quran itu surat An-Nur ayat berapa Pak Ustadz yang pernah kita bahas? 35. Ada apa namanya, tersirat di sana itu bahwa kita itu harus memunculkan ketertarikan kita, atau bahasa apa namanya Om, umumnya itu attraction law, bahasa apa itu namanya, filsafat atau apa, law attraction, daya tarik lah. Kalau kita ngelihat kebakaran kan punya daya tarik, wah ada apaan sih kayak gitu tadi. Ada yang di berita itu kumpul-kumpul mangkok teroris kumpul gitu. Kita di sini ada yang daya tarik nggak? Punya daya tarik nggak kita di sini ngaji? Atau cuman dua lah yang apa namanya potensinya, entah di sininya kurang menarik atau nggak ada genah penasarannya tadi, hilang keinginan tahunya sehingga enggan untuk melangkah ke pengajian itu. Cuman dua lah itu. Kalau kita nggak ada daya tariknya, mari kita perbaiki. Apa yang kita bisa lakukan untuk menarik perhatian, ya kan? Menarik perhatian saudara kita yang udah lama nggak datang. Kayak gitu. Apa biasanya menjadi daya tarik itu? Ekonomi ya. Kalau di sini apa namanya, ada kegiatan ekonomi yang juga dibarengin, pengajian dibarengin dengan kegiatan ekonomi, biasanya jadi ada daya tarik. Ada daya tarik. Jadi menarik perhatian. Mas, sampai mana Mas? Koperasinya masih tarik menarik. Tarik menarik koperasi. Terus tadi apa? Pak Ustadz Ayayan. Pak Ustadz Ayayan itu membacakan surat Ali Imran ayat 190 itu tentang zikir atau eling. Nah, itu bagian dari kita juga membuka wawasan, membuka menjadi juru kunci lah. Ulil albab, kan ayat 190-nya menjelaskan tentang ulil albab. Ulil albab itu seseorang yang bisa membuka cakrawala masa lalu, hari ini, dan akan datang. Ulil albab bisa membuka atau eling kejadian masa lalu, kejadian hari ini yang sedang terjadi, sama yang akan datang. Maka di ayat 191-nya ketika berbaring, ya kan, tadi berdiri, ketika duduk, memikirkan apa yang terjadi atau di langit dan di bumi, kolakol samawati wal ard, apa yang terjadi di langit dan di bumi, itu juga bagian
kita mencoba lebih luas lagi, lebih jernih lagi kita memikirkan diri kita sendiri lah, diri kita masing-masing, atau apa yang terjadi pada diri semuanya nggak ada yang nggak sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Misalnya apa yang terjadi hari ini Pak Ustadz, dorong motor misalnya kan, dorong motor mogok, kebetulan mantan lewat, buka kaca, lo pakai motor, masih pakai motor kan gitu, itu nggak ada yang sia-sia, nggak sia-sia, itu diledekin gitu. Misalnya ini sederhana aja itu. Kejadian kayak gitu nggak, masih pakai motor. Karena dulu waktu pacaran mungkin memotoran terus gitu ya kan. Ya gitulah, itu contohnya. Ataupun memikirkan hujan, memikirkan lain-lain, semuanya. Rezeki yang datang ke kita, terus apalagi? Banyak yang dipikirkan. Selain dipikirkan juga yang namanya zikir itu meresap, yang namanya eling itu ada terasanya dirasa. Terasanya dirasa. Gimana sih? Ada terasanya. Yaitu kejadian misalnya benjol gitu kan, jadi hikmah, jadi wah gua kalau kejedot lagi nanti benjol lagi, besok-besok kan pakai helm kan gitu. Kan nggak ada yang sia-sia, orang menciptakan helm juga kan nggak sia-sia. Kan yang bikin helm manusia ya. Tapi kejadian kejedotnya itu yang ya kan, jadi terus keelingan, kepikiran. Nah itu diantaranya membuka kita tadi apa judulnya, supaya memikirkan diri lah, memikirkan apa yang terjadi pada diri kita masing-masing, apapun itu semuanya, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia, bermanfaat, berguna, bermanfaat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Zikir itu di Nabi itu yang ahli zikir itu adalah Zakaria. Nabi Zakaria itu pandai meraba diri, zikir, dan mudah tersentuh. Hatinya mudah tersentuh, mudah terenyuh bila melihat siapa gitu, ada kasih sayang yang timbul, ada perhatian yang ada empati, ada simpati. Simpati kartu bukan? Itu yang kalau pelajaran zikir itu bisa kita ambil dari Nabi Zakaria. Mudah tersentuh. Jadi apa yang tersentuh itu sebetulnya di diri kita, yang mudah tersentuh, yang mudah bergetar, atau kan keterangannya wujilat qulubuhum, ya kan? Kalau berzikir itu ketika mengingat, wujilat qulubuhum, bergetar hatinya yang mana itu yang biasanya kalau di diri kita, kalau ilmu anatomi atau organ jantung jantung biasanya kalau dikagetin, oh astagfirullahaladzim, ya kan, mudah bergetar. Kayak gitulah contohnya. Dan kolbu itu tadi Pak Ustadz Juar Usman bilang ada kesadaran, ada sudur, ada kolbu, ada fuad, ada sir. Kalau saya kayak gambarin atau diambil contoh yang mudah kayak gini lah. Di dalam manusia itu ada kesadaran,
Di dalam kesadaran itu ada getaran, di dalam getaran itu ada refleksi. Fuad itu refleksi, di dalam refleksi itu ada yang tersembunyi, yaitu aku. Siapa aku? Nah, itu pertanyaannya itu susah itu yang ngejawabnya. Ada aku alif pakai A-nya kecil, ada yang aku pakai A-nya gede gitu. Jawabannya kan gitu biasanya, aku yang mana? Inilah contohnya, bila cermin disimpan di luar, ketika pagi-pagi matahari terbit kemudian menyinari alam semesta dan cermin menangkap matahari itu, biasanya cermin mengaku aku adalah matahari. Gitu. Banyak kita itu yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Akunya di situ tuh aku ngaku aku matahari. Padahal seperti cermin tadi, aku matahari. Padahal bukan, pantulan dari matahari. Refleksi dari matahari. Kan gitu. Kadang-kadang ya bukan menyalahkan sih, ya memang kita perlu tabayun lah. Pak Usman, Pak Yayan, perlu pembahasan yang lebih, yang penting mah dina praktek. Nah, hasilnya apa? Hasilnya dari yang tadi itu sudur, terus kolbu, terus fuad, terus sir, hasilnya apa? Merefleksikan cahaya itu. Gusti Allah tuh Rahman Rahim. Di awal surat semuanya Bismillahirrohmanirrohim. Berarti kan kita merefleksikan Rahman Rahimnya Gusti Allah. Gitu nggak? Ya, gitulah contohnya. Merefleksi hasilnya, yang penting di dalam praktek kehidupan itu kita Rahman Rahim, kasih sayang, welas asih. Welas asih bahasa dulunya, bahasa sekarang kasih sayang. Itu ada juga yang bahasa Sunda dedehan berehan. Dedehan berehan itu mudah tersentuh, mudah terenyuh. Bahasa yang lainnya apa tadi? Empati dan simpati, yaitu merefleksikan itu tuh menjadi hasan, menjadi ihsan. Ihsan itu yang tadi dedehan, berehan, bahasa Indonesia susah gue. Mudah dalam memberi, ketika melihat ada penderitaan siapa, kita mudah terenyuh memberi. Dedeh itu lebih di atas atau di bawah lah, di atas atau di bawah, saya nggak tahu posisinya. Cuman hati itu begitu, tergetar. Aduh, kasihan nih, kayaknya belum makan. Wah, kasihan nih, kayaknya kemalaman nih, perlu di step motornya gitu, misalnya kalau yang mogok motornya. Itu dedehan. Berehannya itu ya memberi. Berehan, ya itulah bahasa sekarang mah empati atau simpati. Hasan itu empati dan simpati. Ihsan itu yang kita refleksikan, yang kita dalam sehari-hari bisa. Kan di awal Bismillah, atas nama Allah. Kemana-mana mau kerjain apa pakai Bismillah, tapi tidak merefleksikan Rahman Rahim. Gimana itu Pak Ustadz? Tapi sambil benci orang itu gimana itu Pak Ustadz? Hukumnya ya gitu deh. Saya juga kadang-kadang ya gitu deh gitu. Iya, kita sama-sama belajar lah, sama-sama belajar. Kadang-kadang terpeleset, tergelincir, mudah tergelincir, mudah terpeleset. Karena yaitu keteguhan hati urusannya, apalagi dengan kejadian-kejadian hidup, misalnya kecewa, misalnya apalagi selain kecewa, tidak sesuai dengan harapan, kecewa ya, sama. Tidak sesuai dengan ekspektasi, kan kadang-kadang itu juga melahirkan sesuatu yang di luar Rahman Rahim,
menjadi benci, menjadi keras, menjadi ya gitu, marah gitu. Gimana sih janjinya tanggal sekian? Kan gitu. Kadang-kadang gitulah saya juga. Sering itu mah apa namanya buat introspeksi masing-masing, introspeksi kita, diri kita masing-masing, karena memang nggak sempurna lah, disebutnya itu nggak, banyak kelemahannya, meskipun di awal tadi sebagai fitrahnya manusia itu selama-lamanya bodoh, artinya ada genah penasaran, ada keingintahuan untuk mencari tahu, mencari sampai di mana ujungnya kan gitu. Nah, itu ciri orang beriman, sampai di mana ujungnya, kan meyakini akhirat. Gitu nggak, Ustaz? Yang namanya akhirat itu nggak selamanya semuanya bagus. Ada akhirat yang buruk juga, berakhir buruk. Gitu ada nggak? Ada yang namanya azab, ada yang namanya kemarin akibat bisa dua juga, bisa baik dan buruk. Ada yang namanya dzunuba, ujungnya berakhir buruk, dzunuba, zanaba. Ada yang baiknya tadi, ada hasan. Ada apa lagi Pak Ustadz? Banyak yang bisa diceritain ya. Ya itu aja mungkin sedikit dari saya. Cukup nggak Om? Cukup ya? Dia sebagai penguat ini aja lah, sebagai apa namanya, membuka, pencolek-colek supaya apa istilahnya, menutupi yang bolong-bolong lah. Nah, karena ya mari kita bersama-sama belajar, atau ya tadi tumbuhkan genah penasaran dulu. Bila ingin kita sampai, bila ingin kita selamat, genah penasaran, mencari tahu. Sekarang mencari tahu aja nggak ada, informasi seekingnya nggak tumbuh di dalam diri kita, ya bagaimana kita akan bisa melangkah atau ya melangkah dalam perjalanannya. Kalau mau kemana itu kita harus cari tahu dulu, apalagi perjalanan yang kita tuju itu goib kan, atau yang belum kita ketahui. Om pernah ke Kalimantan nggak naik mobil? Enggak kan? Maka harus kita cari tahu bagaimana sampai ke Kalimantan pakai mobil, kan gitu. Genah penasarannya hilang. Ya gimana mau datang sini juga enggak kali. Ya gitu aja lah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.